pengen masuk tentara ataupun polisi, tapi kamu tuh pelupa berat. Gimana ya cara buat ngatasinya? Ingin bimbel dengan belajar materi level basic hingga advance dan bersama chassis lainnya? Yuk ikut bimbel reguler offline. Promo terbatasnya, klik link ini ya. Hai semuanya, selamat datang lagi di channelnya kita. Hari ini kita akan ngebahas tentang sesuatu yang sangat penting. Bagaimana sih kita tuh bisa meningkatkan daya ingat kita berdasarkan penelitian terbaru. Nah, Mindra hari ini bakalan kasih tahu semuanya dan juga beberapa tips yang didukung oleh data ilmiah yang valid. Jadi pastiin buat nonton sampai habis ya. Sebelum masuk ke tipsnya, kenali dulu ciri-ciri Alzheimer di usia muda. Nah, bukannya Alzheimer tuh buat orang tua nggak sih? Nggak ya, ternyata di usia muda pun bisa kena Alzheimer. Jadi penyakit Alzheimer itu adalah sebuah kondisi kelainan yang ditandai dengan penurunan daya ingat, penurunan kemampuan berpikir dan juga berbicara, serta perubahan perilaku pada pengidap akibat gangguan di dalam otak yang sifatnya progresif atau perlahan-lahan. Alzheimer itu bukan penyakit yang menular, tapi sejenis sindrom ataupun gejala dengan apoptosis atau kematian sel-sel otak pada saat yang hampir bersamaan, sehingga otak tuh tampak mengeluar dan juga mengecil. Fase awal seseorang yang terkena penyakit ini itu biasanya akan terlihat mudah lupa, seperti lupa nama benda ataupun tempat. Lupa sama kejadian-kejadian yang belum lama dilalui, jadi kayak misalkan baru kemarin ngapain, tapi itu lupa. Dan biasanya lupa mengenai isi percakapan yang belum lama dibicarakan bareng-bareng sama orang lain. Orang lainnya tuh inget, tapi kamunya nggak inget. Gejala Alzheimer di usia muda yang perlu kamu waspadai dan perlu kamu ketahui. Pertama, hilang ingatan singkat ataupun sesaat banget. Pada tahap awal, pengidap ini tuh sering banget ngalami yang namanya hilang ingatan sesaat. Nah, kondisi ini tuh biasanya terjadi ketika melupakan percakapan ataupun sebuah perintah yang sangat ringan. Jadi hilang ingatan ini tuh beda ya sama hilang ingatan yang terjadi pada orang yang lanjut usia. Yang kedua adalah susah buat ngambil keputusan. Sebenarnya pengidap Alzheimer itu juga dia tuh susah buat ngambil keputusan untuk diri sendiri. Biasanya kondisi ini tuh sering ditemuin ketika mereka nggak bisa memilih memakai jenis pakaian apa yang tepat. Sesederhana itu. Yang ketiga adalah perubahan suasana hati yang tiba-tiba. Jadi suasana hatinya tuh mendadak berubah tanpa sebab, kayak misalkan jadi nangis tanpa sebab, ngerasa bersalah tanpa sebab. Itu tuh salah satu gejala penderita Alzheimer di usia muda. Nah, ini adalah sebuah gejala yang paling sering dialami oleh pengidap Alzheimer. Kondisi ini tuh bisa terjadi ketika mereka merasa cemas, sangat cemas, dan juga pengidap penyakit ini mudah marah, gampang banget tersinggung, gampang banget ngerasa bingung. Dan kalau misalkan kamu ngerasain gejala ini di usia muda, nggak ada salahnya untuk cek ke dokter ya. Yang keempat adalah kesulitan mengenali angka dan juga uang. Pengidap juga bisa mengalami kesulitan saat mengenali angka dan juga uang, dan mereka itu tuh akan menggunakan uang untuk hal-hal yang tidak pernah diduga, dan juga menahan mengeluarkan uang ketika harus mengeluarkannya. Semua hal yang berhubungan dengan angka akan menjadi hal yang paling sulit dikenali oleh pengidap Alzheimer di usia muda. Selanjutnya yang kelima adalah lupa dengan kegiatan sehari-hari dan juga kebiasaannya. Pada tahapan selanjutnya, pengidap Alzheimer di usia muda itu akan melupakan berbagai kebiasaan dan juga kegiatan yang sering kali dilakukan setiap harinya. Yang keenam, sering lupa meletakkan sesuatu benda. Nah, ini merupakan gejala yang paling umum, yaitu susah buat ingat naruh barang tuh terakhir di mana. Dan pengidap juga biasanya akan melupakan berbagai kebiasaan penting, kayak misalkan meletakkan kunci mobil sembarangan, kunci rumah sembarangan, ataupun berbagai benda-benda yang sering digunai dan juga itu tuh penting. Gejala yang ketujuh adalah sulit berkonsentrasi. Jadi pada tahap awal, pengidap itu biasanya mengalami kesusahan untuk berkonsentrasi. Jadi mereka membutuhkan waktu yang sangat lama, kemudian jadi sangat frustasi. Ini kayaknya banyak yang relate nggak sih? Dan kayaknya kita harus periksa apakah kita tuh mengalami Alzheimer di usia muda. Kedelapan adalah sulit berkomunikasi dan juga berkata-kata. Gejala lain yang paling sering terjadi adalah sulit untuk berkomunikasi. Awalnya sih pengen banget ngeluarin kata-kata ataupun mengungkapkan sesuatu hal, tapi mereka tuh tiba-tiba lupa apa yang mau disampaikan. Dan akhirnya mereka memilih buat nggak jadi ngomongin itu, tapi kalau misalkan diomongin pun akan sering banget salah sebut nama benda ataupun terjadi salah paham. Terus gimana solusinya? Coba terapin ini dan kamu akan lebih membaik dengan kondisi kamu. Pertama, tidur yang cukup. Penelitian telah menunjukkan bahwa tidur yang cukup itu tuh berperan penting banget dalam memperkuat daya ingat kita. Jadi ketika kita lagi tidur, otak kita tuh memproses dan juga menyimpan informasi yang kita dapetin selama hari itu. Studi yang dilakukan di National Institute of Neurological Disorder and Stroke menemukan kalau misalkan kurang tidur itu tuh bisa mengganggu kinerja daya ingat jangka pendek ataupun jangka panjang.
Jadi pastikan Sobat Penara tidur yang cukup dan juga tidur yang berkualitas ya. Kedua, olahraga secara rutin. Iya, memang ini tuh terdengar sangat klise, tapi iya, memang banyak banget manfaat dari olahraga buat tubuh kita. Tapi tahukah kamu kalau misalkan olahraga itu juga bisa meningkatkan daya ingat kita? Ada penelitian dari Universitas British Columbia menemukan kalau misalkan latihan aerobik secara rutin dapat memperbesar hipokampus, bagian otak yang berperan penting dalam memori spasial dan juga kognitif. Jadi jangan lupakan buat rutin ngelakuin olahraga. Selanjutnya adalah teknik pengingatan yang efektif. Jadi ada beberapa teknik pengingatan yang telah terbukti efektif dalam meningkatkan daya ingat. Salah satunya adalah metode mnemonik, di mana kita menggunakan kata-kata kunci atau gambar untuk membantu kita mengingat informasi yang kompleks. Ada penelitian dari Universitas Purdue menunjukkan kalau misalkan kita menggunakan teknik mnemonik ini dapat meningkatkan kinerja daya ingat kita secara signifikan. Selanjutnya, jangan lupa buat konsumsi makanan yang sehat. Asupan makanan yang kaya akan antioksidan seperti blueberry, pomegranate, bayam dan juga sayuran hijau lainnya, itu tuh bisa membantu melindungi otak dari kerusakan oksidatif dan memperkuat daya ingat. Beberapa tips yang bisa Mindra bagiin ke Sobat Penara semuanya, dan aku harap ini bisa membantu kamu buat memperkuat daya ingat kamu based on science dan juga penelitian terbaru ya. Terima kasih udah nonton sampai sini. Jangan lupa buat like dan juga share ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya.